Perkenalkan, nama saya Alta Mutiara dengan NPM 25733024. Perkenalkan, saya Ririn Dwi Septiana dengan NPM 25733028. Perkenalkan, nama saya Natasha Krisnanti Hadismanto dengan NPM 25733022. Perkenalkan, nama saya Jenny Intan Mandiri, NPM saya 25733014. Perkenalkan, nama saya Melanie Carolina Simatupang dengan NPM 25733018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Tumali, NPM 25733008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Gunawan dari kelas A dengan NPM 25733021. Oke, pada slide ini dijelaskan bahwa minyak atsiri adalah minyak alami yang diperoleh dari berbagai bagian tanaman seperti dari daun, bunga, batang, kulit, akar, maupun biji. Minyak ini diperoleh melalui proses penyulingan atau ekstraksi. Nah, minyak atsiri memiliki aroma yang khas karena mengandung senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap. Oleh karena itu, minyak atsiri banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri. Di sini ada contoh minyak atsiri. Nah, beberapa contoh minyak atsiri yang umum di Indonesia itu antara lain ada minyak serai wangi, minyak kayu putih, minyak nilam, minyak cengkeh, minyak pala, dan minyak jahe. Masing-masing memiliki kandungan senyawa aktif dan aroma yang berbeda. Misalnya serai wangi sering digunakan sebagai pengusir nyamuk, sedangkan minyak kayu putih itu sering digunakan untuk menghangatkan tubuh. Selanjutnya ada manfaat minyak atsiri. Nah, minyak atsiri ini sangat amat banyak memiliki manfaat. Salah satunya ada di industri parfum digunakan sebagai bahan pewangi alami. Lalu pada bahan kosmetik digunakan pada sabun, sampo, lotion, dan juga pada skincare. Di bidang farmasi dimanfaatkan sebagai bahan obat atau antiseptik. Selain itu, minyak atsiri juga dapat digunakan dalam aromaterapi untuk memberikan efek relaksasi dan mengurangi stres. Pada industri pangan, beberapa minyak atsiri juga dimanfaatkan sebagai bahan tambahan makanan seperti pemberian aroma dan perisai alami. Setelah mengetahui pengertian, contoh, manfaat minyak atsiri, selanjutnya akan membahas bagaimana proses pembuatannya melalui metode penyulingan atau distilasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan diagram alir proses produksi minyak atsiri menggunakan metode destilasi uap atau air. Metode ini merupakan cara yang paling umum digunakan untuk memperoleh minyak atsiri dari berbagai tanaman karena mampu menghasilkan minyak dengan kualitas yang baik. Proses dimulai dari pemilihan bahan baku berupa daun, bunga, batang, kulit, akar, atau biji yang berkualitas. Selanjutnya, dilakukan sortasi dan pencucian untuk memastikan bahan bersih dan bebas dari kotoran. Jika diperlukan, bahan dipotong kecil-kecil agar proses penyulingan lebih efektif. Setelah itu, bahan dimasukkan ke dalam alat destilasi dan dipanaskan. Uap air akan membawa minyak atsiri keluar dari bahan tanaman. Campuran uap kemudian didinginkan pada kondensor hingga menjadi cair. Lalu dipisahkan antara minyak atsiri dan air atau hidrosol. Minyak atsiri yang diperoleh kemudian disaring, disimpan dalam wadah tertutup, lalu dikemas dan diberi label sebelum siap dipanaskan. Kesimpulannya, proses produksi minyak atsiri terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, dan keberhasilan proses sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan baku serta proses penyulingannya. Slide ini akan dijelaskan mengenai Good Manufacturing Practice atau GMP. GMP adalah pedoman atau standar yang mengatur
bagaimana proses produksi harus dilakukan agar produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan memiliki kualitas yang konsisten. Dengan menerapkan GMP, setiap tahapan produksi dapat berjalan sesuai prosedur sehingga resiko kesalahan dan pencemaran dapat diminimalkan. Tujuan GMP yaitu menjamin keamanan produk agar aman digunakan oleh konsumen, menjaga kualitas produk sehingga mutu tetap konsisten, serta mencegah terjadinya kontaminasi baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologi selama proses produksi, dan memenuhi syarat industri dan perlakuan yang berlaku sehingga produk layak dipasarkan atau dipercaya oleh masyarakat. Pada industri minyak atsiri, penerapan GMP dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dan berkualitas. Pertama, bahan baku yang digunakan harus berkualitas, yaitu tanaman yang masih segar, bebas jamur, dan tidak mengandung pestisida berlebihan. Yang kedua, kebersihan pekerja harus selalu dijaga dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD, mencuci tangan sebelum bekerja, serta menjaga kebersihan tubuh agar tidak mencemari produk. Ketiga, sanitasi peralatan juga sangat penting. Kettle penyuling harus selalu bersih, pipa tidak berkarat, dan tangki penyimpanan harus dalam kondisi steril untuk menjaga kemurnian minyak atsiri. Terakhir, tata letak pabrik harus dirancang dengan baik, yaitu memisahkan area bersih dan area kotor, memiliki ventilasi yang baik, serta bebas dari hama. Dengan menerapkan keempat aspek tersebut, kualitas dan keamanan minyak atsiri dapat tetap terjaga. HACCP atau Harsh Analysis Critical Control Point merupakan sebuah sistem yang dirancang khusus untuk mengendalikan keamanan suatu produk. Sistem ini bekerja secara preventif dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya sejak awal mula proses produksi dimulai. Tujuan dari HACCP yang pertama, mengidentifikasi bahaya, menemukan dan memetakan potensi bahaya yang mungkin muncul selama proses produksi. Yang kedua, mengendalikan titik kritis, mengawasi dan mengontrol tahapan-tahapan krusial yang menentukan aman atau tidaknya suatu produk tersebut. Yang terakhir, menjamin mutu produk, memastikan produk akhir yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan aman untuk digunakan atau layak dikonsumsi. Penerapan HACCP. Bahaya biologis. Jamur pada bahan baku tumbuh jika disimpan terlalu lama atau dalam kondisi lembab. Mikroorganisme seperti bakteri dan kapang dapat menurunkan mutu serta keamanan produk. Yang ketiga itu bahaya kimia. Residu pestisida pada tanaman bahan baku, pelumas mesin yang bocor ke produk, dan bahan pembersih yang tertinggal pada peralatan produksi. Kemudian, yang ketiga itu ada bahaya fisik. Bahaya fisik itu merupakan benda asing yang masuk ke dalam produk seperti serpihan logam, batu, kayu, debu, dan lainnya. Dan yang terakhir itu ada CCP. Yang pertama itu sortasi bahan baku, memisahkan bahan yang rusak atau tercemar. Kemudian ada proses penyulingan, mengontrol suhu dan waktu agar minyak atsiri dihasilkan dengan baik serta mengurangi kontaminasi. Terus kemudian ada penyaringan minyak, menghilangkan kotoran atau partikel asing, dan penyimpanan menggunakan wadah tertutup dan suhu yang sesuai agar kualitas minyak tetap terjaga. Dan yang terakhir itu ada pengemasan. Pengemasan menggunakan kemasan bersih, kedap, dan dilakukan secara higienis untuk mencegah kontaminasi kembali. Akan menjelaskan pengertian standar operasi prosedur. SOP adalah prosedur kerja yang dibuat secara tertulis agar seluruh proses dilakukan dengan cara yang sama. Tujuan SOP mempermudah pekerjaan, mengurangi kesalahan, menjaga konsisten kualitas, dan menjamin keselamatan kerja. Di sini ada contoh SOP industri minyak atsiri. SOP penerimaan bahan baku yaitu memeriksa kualitas tanaman, menimbang bahan, mencatat asal bahan. SOP penyulingan yaitu memastikan alat bersih,
mengatur suhu, mengatur waktu distilasi. Itu ada SOP pengapasan, yaitu botolnya steril, tutup rapat, dan label lengkap. Manfaat GMP, HACCP, dan SOP. GMP, produk lebih higienis, kualitas stabil. HACCP, mengurangi risiko kontaminasi, menjamin keamanan produk. SOP, produksi lebih efisien, meminimalkan kesalahan kerja. Kesimpulan, industri minyak atsiri membutuhkan pengendalian mutu sejak bahan baku hingga produk jadi. GMP menjaga proses produksi tetap higienis. HACCP mengendalikan bahaya pada titik kritis produksi. SOP memastikan seluruh pekerjaan dilakukan secara benar dan konsisten. Penerapan ketiganya menghasilkan minyak atsiri yang aman, berkualitas, dan mampu bersaing di pasar.